Nah, kelebihannya ya kita bisa lebih cepat. Cuman kekurangannya, oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang berikut. Sebelum kita buat tutorial untuk membuat plafon, sekarang kita tutorial cara membuat layer ya. Layer ini cukup penting ya kalau kita mau menggambar atau memodelkan segala sesuatunya di SketchUp ya. Layer itu cukup penting ya. Nah, kenapa penting? Kita akan bahas atau sekalian jalan aja tutorial. Saya contohkan cara membuat layer ya. Misalnya kayak gini. Jadi setiap kali kita membuat model apa gitu atau item apa gitu, kita sebaiknya langsung masukin ke layer. Misalnya kita pertama kali gambar itu kan kita buat pondasi ya. Nah, ini misalnya kita pertama kali gambar sudah buat pondasi gitu. Kita belum lanjut yang lain, baru pondasi. Nah, sebaiknya kita langsung masukin ke layer. Kalau dulu itu namanya layer, sekarang namanya text ya. Jadi SketchUp yang dulu namanya layer, sekarang namanya text. Fungsinya masih sama saja. Nah, seperti itu. Misalnya ini kita sudah buat pondasi, sudah gambar pondasi, terus kita sudah grup juga. Nah, sekarang kita mau masukin ke layer atau teks. Bagaimana caranya? Caranya kita ke menu teks pada default tray, kita klik di sini, attack. Nah, sesudah kita klik kan muncul kayak gini, kita namain aja. Misalnya ini kita mau namain pondasi. Pondasi, enter. Nah, kalau sudah enter, nah ini sudah ada pondasi ya, pada menu teksnya. Nah, sekarang tapi ini belum masuk sini. Cara untuk masukkan ini gambar pondasi ini ke layer pondasi itu caranya adalah kita seleksi. Nah, ini sudah terseleksi, kita ke atas ya. Atas. Nah, pada menu entity info, tag ini kita ganti dari untext ke yang layer sudah kita buat tadi ya, pondasi. Nah, cara tahu sudah masuk atau belum, kita klik di sini. Di pada menu teks tadi kita klik ini yang gambar mata. Nah, ini kan artinya tidak terlihat ya. Berarti benar ya, sudah tidak terlihat. Berarti gambar pondasi ini sudah masuk ke teks pondasi seperti itu. Nah, misalnya yang berikut, kita sudah gambar ini slope. Nah, kita masukin slope ke layer. Nah, sebelum itu karena ini sudah terlanjur sampai dengan balok, kita bikin aja, kita namain aja nih. Namain aja modeling-modeling yang ada di sini. Misalnya yang berikut itu kita mau buat slope ya sudah. Kita namain slope. Ada apa lagi? Ada kolom. Ada apa lagi? Ada dinding. Ada apa lagi? Ada balok. Ya, ada itu aja ya. Ada balok. Nah, kita sudah punya layer-layer ini. Tinggal kita masukin aja. Ya. Slope untuk slope, kolom untuk kolom, dinding untuk dinding, dan balok untuk balok. Caranya sama kayak tadi. Nah, cuman kalau kita bolak-baliknya kayak gini kan kejauhan. Kita bisa pindahin aja sebenarnya, pindahin. Ya, biar dekat entity info teksnya. Jadi kita klik tahan di teks ini, pindahin ke atas. Nah, dia naik ke entity info. Kayak gitu, di bawah entity info persis. Jadi ketika kita klik slope, langsung saja di sini kita slope juga. Slope-nya hilang kayak gitu. Berarti sudah masuk fondasi tadi juga sudah kayak gitu ya. Jadi kita misalnya kita klik lagi misalnya apa? Kita mau seleksi kolom sekarang. Nah, kita seleksi kolom. Sekarang kita tinggal seleksi kolom ya. Saya hilangin dulu yang ini, dinding-dindingnya biar mudah untuk saya seleksi seperti itu. Saya hilangin aja dulu dinding-dindingnya. Seperti itu, terus saya seleksi kolomnya, terus masukin kolom. Bisa pakai ini atau dengan cara yang lebih cepat lagi, kita munculin ini, tools yang namanya tag. Kalau tidak ada tuh misalnya kayak gini, klik kanan ya. Kan tidak ada nih, tools tag nih. Nah, kita klik aja di sini. Caranya kalian klik di sini ya. Klik yang di kosong ini, di area tools yang kosong ini. Klik kanan, kemudian centang teks. Nah, dia akan muncul. Tinggal kalian, kalau saya sih sebaiknya taruh di sini saja biar gampang.
Jadi kalau sudah seleksi kolomnya seperti ini, kalau sudah terseleksi tinggal masukin kolom. Nah, kolom hilang seperti itu. Kemudian apa? Oh, balok. Seleksi baloknya, set. Ya, balok. Kemudian jangan lupa ini. Di balok. Set. Baloknya hilang. Nah, kemudian ada dinding ya. Dinding yang belum kita buat. Nah, kalau kalian bingung kenapa dinding ini tadi kok bisa hilang, bisa muncul lagi, itu bukan saya delete, tapi saya hide. Itu sama aja kayak gini. Kita klik kanan, di sini kita hide. Dia hilang. Nah, kalau untuk munculnya kita ke edit. Kemudian kita unhide. Last untuk yang kita hide terakhir. All yang untuk kita unhide yang sebelum-sebelumnya juga. Kayak gitu. Seperti itu. Oh. Oke. Oke. Nah, kenapa di sini punya saya tadi saya tidak masuk sini tiba-tiba sudah bisa hilang. Di sini ada Ctrl J terus hide itu J. Ini kalau secara default untuk SketchUp-nya tidak ada J dan Ctrl J. Itu kita bisa pergi ke window, kita pilih preference dan bisa atur sendiri di shortcut ya. Misalnya kita mau masukin untuk hide, kita pencet di kolom filter hide. Di sini ada hide itu untuk J dan unhide untuk Ctrl J. Ini mudah dipahami. Jadi tinggal masukin aja di sini, add, nanti dia muncul di sini. Oke, itu tutorial sisipan gitu ya. Sisipan aja. Nah, untuk lebih lanjut juga kalian bisa cari tutorial-tutorial singkat yang ada di channel ini ya. Di short video di channel ini untuk belajar. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk kolom untuk dindingnya tinggal kita seleksi, masukin saja ke dinding gitu. Kemudian hilangin. Nah, berarti sudah masuk. Saya kembalikan ke bawah komponen aja ya. Saya lebih suka yang defaultnya seperti ini. Nah, jadi mempermudah. Kalau ini untuk mempermudah saja. Ketika kita buka juga material, maka entity info juga sudah ketutup di atas. Teksnya, entity info-nya tidak kelihatan, kita pakai yang ini. Seperti itu. Nah, ini sebelumnya Dena garis juga sudah saya buat untuk layernya. Seperti itu. Ya, itu untuk tutorial cara membuat layer. Ya. Jadi misalnya saya misalkan lagi. Misalnya di sini kan kita mau buat, saya contohin lagi, misalnya pokoknya kita habis buat apa gitu, menggambar apa atau memodelkan apa gitu, kita langsung masukin dia ke layernya gitu ya. Misalnya di sini kita mau buat lantai, misalnya lantai, kita ambil saja dari slope ya, lantai ini contohnya seperti ini. Nah, untuk bidang ini satu, kemudian untuk bidang ini juga nanti, kemudian untuk bidang ini juga, kemudian untuk bidang yang besar ini juga ya. Tinggal kita berdirikan saja, misalnya lantainya 0,05 misalnya seperti itu, atau 5 cm. Ini juga klik 2 kali, maka dia akan naik setinggi 0,05 cm. Nah, jangan lupa kita selalu membuat grup ya. Klik kiri 1 2 3, klik kanan, make group. 1 2 3, klik kanan, make group. Nah, kemudian kita tinggal seleksi aja pakai shift, tahan shift, dan tinggal pilih saja yang mau dipilih. Kalau sudah, kita klik kanan lagi, dan kita make group biar jadikan satu aja kayak gini. Kemudian kita pencet M di keyboard, klik di sini, pencet panah atas, turunkan serata ini, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini juga kita masukin ke layer. Jadi setiap kali kita bikin item atau bikin modeling apa, gambar apa, langsung masukin ke layer. Kita klik di sini, set. Kemudian kita beri nama. Oh, ini untuk apa? Oh, untuk lantainya atau rabat betonnya kayak gitu. Lantai. Misalnya kita kasih nama lantai saja. Enter. Kemudian di sini lantai-nya kita masukin. Kan sudah terseleksi, kita masukin lantai. Nah, kita klik di lantai. Nah, sudah hilang. Berarti sudah masuk ke teksnya. Seperti itu. Jadi, dari tutorial ini yang sudah saya buat ini sejauh ini, sampai sekarang, saya rasa sudah paham ya. Untuk
fungsi dari layer ya. Misalnya mau desain interior dalamnya, aduh saya mau desain interior nih di dalamnya gimana nih, tapi udah ketutup nih, apa saya harus, misalnya ada pintu kan masuknya susah ya, masuknya harus begini-gini lagi, terus wah muternya susah. Nah bisa saja hilangin dindingnya kayak gitu, terus apa yang mau ditaruh di dalam kayak gitu. Bisa seperti itu. Jadi mempermudah, itu salah satu saja fungsi dari layer, sebenarnya masih banyak fungsi dari layer. Nah itu untuk tutorial cara membuat layer. Kita lanjut yang berikut, pintu dan jendela ya. Jadi ada kusen, ada daun pintu dan jendela ya. Untuk cara buatnya kita pakai manual juga bisa, pakai bantuan 1001 bit tool juga bisa kayak gitu. Nah, kalau untuk membuat pintu, kusen dan jendela silahkan cari di short video yang ada di channel ini, sudah saya sediakan, atau nanti ada muncul di sini, di sini ya, di sini, nanti kalian klik saja di situ, ada tutorial cara membuat kusen pintu, kusen jendela, juga daun pintunya beserta daun jendela ya, yang ada di short video atau tutorial singkat yang ada di channel ini untuk mempersingkat waktu. Atau sebenarnya ada cara mudah ketimbang kalian buat sendiri atau menggunakan bantuan 1001 bit tool. Cara mudahnya lagi, kalian pakai ini ya, 3D warehouse. Selama punya sambungan internet, kalian bisa dengan mudah untuk membuat pintu dan jendela. Tinggal ketikkan saja di sini pencariannya, misalnya pintu ya, klik enter, kemudian masuk. Nanti tersedia banyak di 3D warehouse untuk modeling pintu dan jendela. Misalnya di sini tersedia banyak, ada pintu ya, ada pintu beserta jendelanya ya, berbagai macam jenis pintu, juga ada jendela kayak gitu ya, ada banyak, tersedia banyak di sini, kalian bisa pilih dan tinggal download sendiri kayak gitu. Misalnya saya ambil yang ini, misal ini misal aja ya, saya ambil yang ini, set. Sebenarnya ini ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Ini kelebihannya, kita tidak perlu modelkan terlalu lama ya, jadi kita bisa mempersingkat waktu. Misalnya kayak gini, tinggal kalian scale bisa kayak gitu, tinggal pencet S, pokoknya udah seleksi kayak gini, udah warna biru, pencet S di keyboard untuk scale, pilih yang ini yang di tengah, tarik ke atas setinggi ini, kemudian yang di samping juga selebar ini. Nah sudah jadi. Pintu pun sama, bisa kalian sesuaikan seperti ini, bisa kalian sesuaikan seperti ini. Nah kelebihannya ya kita bisa lebih cepat, cuman kekurangannya ukurannya itu tidak bisa kita sesuaikan. Ini 0,05 atau 5 cm sebenarnya, tapi dia bukan 5 cm pas ya, kayak gitu. Misalnya kita habis dari sini mau buang ke layout atau mau buat di layout untuk gambar kerja, jadi tidak sesuai ya, kayak gitu. Itu kekurangannya ya. Misalnya saya contohkan satu lagi untuk jendela yang ini, jendela yang atau kita buat sendiri. Misalnya kita mau buat kusen jendela dulu, tinggal tarik kayak gini, kemudian langsung gambar kusennya seperti ini. Misalnya dia 0,05 cm pas kayak gitu. Kemudian kita tinggal delete yang ini, tekan P di keyboard, tarik ini ke depan. Misalnya dia tebalnya itu misalnya 12 cm, berarti 0,12 misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita klik 2 kali, 3 kali, 1, 2, 3, klik kanan, make group, kemudian kita misalnya mau buat yang tengah, bisa ada pembaginya di tengah. Kita bisa pakai cara yang sama dengan bantuan yang di kiri ini. Kita caranya, kita line dulu L di keyboard, klik di sini, tarik lurus ke sini, kemudian pencet R di keyboard,
Dari sini kita tarik ke bawah sini. Udah jadi, tadi tebalnya berapa? 0,12, enter. Jangan lupa klik 1, 2, 3, klik kanan, kemudian kita make group. Nah, ini sudah, kita pencet M di keyboard, pilih yang bagian tengahnya sini. Nah, ini ada midpoint, ada gambar tulisan midpoint itu. Klik di sini, kemudian tarik ke tengah sini sampai ada ketemu midpoint juga. Nah, itu midpoint, klik di situ. Nah, sudah jadi kesatuan seperti ini. Sekarang kita mau bikin apa? Daun jendelanya, misalnya daun jendelanya dengan tebal misalnya juga 5 cm atau berapa gitu misalnya. Misalnya seperti ini. Daun jendela. Set. Ya. Kemudian pencet F di keyboard. Klik di sini, masuk ke dalam misalnya 0,0 berapa gitu. 0,05 juga misalnya. Ya. Jadi kita menggambar atau menyesuaikan dengan material di lapangan misalnya gitu, mau presisi seperti itu. Klik di sini, delete. Ini pencet P di keyboard. Klik di sini, majukan atau pull atau push. Misalnya tebalnya berapa? 0,03 misalnya kayak gitu. Enter, sudah jadi seperti ini. Jangan lupa kita klik 3 kali, klik kiri ya. 1, 2, 3, klik kanan. Kemudian make group. Nah, ini sudah jadi grup, kemudian pencet R di keyboard. Kemudian klik di sini area tengahnya ini, klik di sini ya, di tengahnya ini. Kemudian bawa ke bawah sini. Nah, sampai dia midpoint juga kayak gini, ces. Nah, ini sudah jadi, misalnya ini untuk kacanya. Seperti itu. Bisa kalian pergi ke material untuk menandakan dia kaca, glass and mirrors. Kemudian misalnya pakai ini. Nah, tinggal 1, 2, 3, klik kanan, make group. Kemudian klik di sini, pencet shift tahan, klik lagi di sini, klik kanan, make group. Nah, pencet M di keyboard. Kemudian ini kita bawa ke lurus arah ke dalamnya, ke arah tumbuh hijau. Jangan lupa pencet panah kiri. Nah, supaya dia tidak lari kiri kanan, dia hanya lari ke muka belakang aja kayak gini. Bawa sejajar ini, kemudian klik. Nah, tinggal kalian kopikan ke sebelah. Caranya pencet M di keyboard, klik di sini, bawa ke kanan sini, kemudian kontrol, bawa dia ke sini. Set, sudah. Misalnya seperti itu. Nah, tinggal untuk ini bisa kalian tambahin material lagi kayak gitu. Material kayu misal langsung aja tinggal pergi ke ini material, pilih wood, atau mungkin kalian punya material sendiri bisa import. Klik di sini, klik. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tutorial tambahnya kalau misalnya mau bikin modelingnya gambar ini kebuka, misalnya jendelanya kebuka, kalian bisa pencet key di keyboard ya, key di keyboard, bawa ke sini. Bawa yang ke sini ya, ke sini. Ya. Tapi sebelumnya kalian pencet spasi dulu. Klik yang ini untuk seleksi yang ini, jendela yang ini, pencet key di keyboard. Kemudian anak panah kanan ya. Intinya dia tegak lurus sama ini. Ya, tegak lurus sama ini. Supaya kita mau buka jendelanya. Nah, klik di ujung sini, klik 1 kali. Set. Kemudian tarik ke bawah, klik di sini ya. Lurus ini ke bawah ini. Ya, garis ini, klik. Kemudian tarik ke kiri. Nah, dia udah kebuka, tarik ke kiri. Kemudian misalnya mau dibuka 15 derajat. Pencet aja 15 di keyboard ya. 1, 5, enter. Nah, ini sudah jendelanya udah kebuka 15 derajat. Seperti itu. Nah, ini kan belum tepat di dalam dinding ya. Dia kayak nempel di luar. Caranya seleksi ini, seleksi ini, seleksi ini, seleksi ini, jadikan satu grup ya. Ini namanya jendela ya. Jendela. Kemudian kita klik di sini, pencet arah panah kiri di keyboard. Nah, supaya dia ke dalam. Sejajar ini kita bawa saja sejajar tembok ini. Nah, dia udah masuk di temboknya seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Untuk pintu juga sama saja. Cara bikin kusennya sama aja. Cuman di bawahnya kan nggak ada. Seperti itu. Sama aja. Dan kalau mau dibikin bervariasi atau
ornamen-ornamen pada pintu, kalian juga bisa cek di tutorial yang ada di short video yang ada di channel ini. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Alfred. Sangat panjang, penuh makna dan cerita, dari bangku kuliah hingga toga di kepala.